Ya, shalom, haleluya. Kita ketemu lagi, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Hari ini kita masih membahas tentang orang Majus. Raja-raja yang datang dari timur bertemu dengan Herodes. Mereka membacakan satu nubuatan dari Mika 5 ayat 1 karena mereka melihat bintang itu. Mereka bilang ada seorang raja yang akan memerintah Israel. Kami akan membaca dari Mika 5 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hei Bethlehem Efrata, hei yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Kami masih teringat ketika berada di taman kanak-kanak di kota Ambon, kami disuruh untuk membaca ayat ini, tidak mengerti, tapi bisa menghafalnya. Hei Bethlehem Efrata bla 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 bla, dan terus tiba-tiba ibu Beth Pelupesi, saya masih ingat itu, dia panggil orang tua, mama dan papa, lalu dia katakan Yonas akan jadi pendeta. Saya tidak akan percaya, karena saya tidak mau. Pikiran ke jadi pendeta tuh tidak punya banyak uang lah, gitu kira-kira. Bukan miskin, tidak punya banyak uang. Tetapi ternyata itu panggilan, dan ternyata bukan tidak punya banyak uang. Tuhan selalu memberkati. Tuhan selalu menyertai, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berkekurangan. Bahkan kadang-kadang berlebihan. Nah, oleh karena itu, kembali ke Mika 5 ayat 1 ini, orang Majus itu datang kepada Herodes. Dan dia tidak mau terima bagaimana dia mesti lengser ke Prabon. Dia mesti turun tahta. Ada seorang raja. Siapa itu? Raja itu akhirnya apa? Dia membunuh kan? Bayi-bayi di bawah 2 tahun ya, di Bethlehem itu, karena dia tidak mau diganti. Jangan-jangan bayi-bayi ini akan menggantikan aku. Dan saudaraku, perjalanan ini terus berlanjut. Firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang dibacakan oleh orang Majus itu berlanjut juga, saudara. Ya. Bintang, bulan, dan matahari itu berkaitan erat dengan nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit bumi, ya kan? Allah yang menciptakan. Kita harus percaya bahwa bulan, bintang, dan matahari, bintang-bintang dan matahari itu semua Tuhan yang menciptakan. Dia berkuasa untuk suruh berhenti, dia berkuasa untuk suruh berjalan terus. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tanda-tanda pada bulan, bintang, dan matahari. Bahkan ada yang bernubuat kedatangan Yesus yang kedua kali ini akan berkaitan dengan tanda-tanda di langit itu. Papan iklannya Tuhan itu ada di langit. Nah, yang pertama, kita akan melihat Yoel 2 ayat 31. Yoel 2 ayat 31. Firman Tuhan berkata demikian. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Wah, nah ini nubuatan yang sama disampaikan dalam Kisah Para Rasul pada ayatnya yang ke-20. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-20. Firman Tuhan tidak katakan hebat dan dahsyat, tapi dia katakan matahari akan berubah, ya. Kisah Rasul 2:20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Hari yang besar dan mulia. Sejak kecil sudah diajarin nyanyi lagu, marilah hari mulia, hari penuh halas, di tengah kerjaku ku harap kau datang lekas. Minta Tuhan tuh cepat-cepat datang.
Karena bumi ini, dunia ini, manusia ini hidup di akhir zaman tidak akan ada yang hidup dengan takut akan Tuhan. Maka mereka akan berbuat kejahatan-kejahatan di mana-mana. Peperangan tidak akan berhenti, bencana alam terus terjadi. Tapi Tuhan bilang, aku akan datang kembali. Itu kita harus berdoa, Yesus datanglah, kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, Tuhan Yesus jauh-jauh hari, hal yang ketiga sebenarnya. Pertama tadi Mika 5 ayat 1, yang kedua adalah Yoel 2 ayat 31, dan yang ketiga Kisah Rasul 2 20, yang keempat Lukas 21 ayat 25 sampai 28. Tuhan Yesus yang memperingatkan orang percaya akan kedatangannya yang kembali, kedatangannya kedua berkaitan dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Silakan membaca Lukas 21 ayat 25 sampai 28. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan, bulan bintang kilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di matamu amatlah berharga, besar kasih-Mu kepadaku. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Amin. Seperti fajar mereka tiap janji-Mu, pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Amin. Tuhan tetap memelihara kita.